Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan prosedur pembatalan polis asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Aksa Mandiri. Ya, sebelumnya saya sudah menjelaskan secara menjelaskan informasi-informasi signifikan yang membuat polis asuransi MPS atau Mandiri Perlindungan Sejahtera teman-teman itu rugi. Sekali lagi saya jelaskan, ini adalah produk unit link dari Aksa Mandiri, dan hampir semua sekarang nasabah itu produknya sebenarnya ini MPS, Mandiri Perlindungan Sejahtera, karena unit link Aksa Mandiri itu yang sifatnya retail itu tinggal yang ini. Ada satu lagi tapi itu sifatnya kesehatan, jadi benar-benar diarahkan untuk dana pendidikan, hari tua itu ya ini Mandiri Perlindungan Sejahtera. Kalau tidak percaya mungkin teman-teman bisa cek sendiri polis asuransi teman-teman dan periksa apa nama asuransinya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan prosedur pembatalan asuransi Aksa Mandiri ya. Tonton sampai habis biar teman-teman tahu. Yang pertama itu, pembatalan dapat dilakukan pemegang polis dengan menghubungi customer contact center PT Aksa Mandiri Finance Service. Nomornya bisa dilihat sendiri. Ini nomor yang bisa dihubungi ya. Teman-teman silakan aja hubungi. Cuman nggak tahu apakah nomornya sudah berubah karena ada info atau nomor perubahannya. Jadi kita juga nggak tahu apakah nomornya itu sebenarnya udah berubah atau belum. Itu cara yang pertama. Saya pribadi juga belum tahu ya, saya juga baru tahu dari ringkasan ini, dan sekedar info, ringkasan ini juga bisa teman-teman lihat di buku polis teman-teman, karena ringkasan ini ada di buku polis teman-teman baik secara fisik atau buku polis yang secara digital. Ringkasan ini itu ada lengkap di polis teman-teman. Kedua, permintaan pembatalan melalui call center atau kontak center tidak memerlukan permintaan tertulis. Jadi ini sifatnya membatalkan secara langsung ya. Walaupun dulu yang saya tahu kalau membatalkan model seperti ini itu biasanya asuransi yang sifatnya telemarketing. Kalau yang buka di cabang Bank Mandiri biasanya tetap harus isi formulir. Cuman mungkin karena pandemi COVID-19 jadi diberikan alternatif cara menutup asuransi Aksa Mandiri. Gitu. Jadi mungkin hubungi call centernya itu ya nomor yang di sini ya. Bisa dicoba ditanyakan di nomor yang ini ya, soal penutupannya kayak gitu. Lanjut ke nomor 3, permintaan pembatalan melalui poin kontak lainnya memerlukan permintaan tertulis dari nasabah. Permintaan pembatalan melalui poin kontak lainnya memerlukan permintaan tertulis dari nasabah. Jadi kalau yang nomor 3 ini mungkin maksudnya kita lebih menutupnya melalui formulir, jadi langsung aja datang ke Bank Mandiri ya, melalui FA-nya nanti diisi formnya, jadi harus ada tanda tangan nasabah gitu ya. Jadi itu 3 poinnya cara menutupnya. Poin keempat, PT Aksa Mandiri memproses pembatalan yang diminta oleh nasabah dalam jangka waktu 3 hari sejak diterimanya permintaan pembatalan. Saya yakin proses ini terlaksana kalau teman-teman proses penutupannya itu versi yang langsung. Jangan, menurut saya ya, akan sangat kecil kemungkinannya itu 3 hari kalau teman-teman menutupnya lewat financial advisor di cabang dengan mengisi formulirnya. Karena apa? Pertama bisa human error, di mana FA-nya males ngerjain, ditunda-tunda ngirim dokumen polisnya ke pusat kayak gitu. Karena yang ketika kita ngisi formulir penutupan polis, dokumen aslinya itu harus dikirim ke pusat oleh FA-nya, walaupun sebenarnya tidak mesti nunggu buku fisik aslinya nyampe ke pusat. Si FA-nya bisa scan formulir penutupan polis teman-teman, lalu dia emailkan ke Aksa Mandiri pusat kayak gitu. Jadi lebih ke petugasnya. Kalau petugasnya follow up-nya males, sudah pasti lebih dari 3 hari. Tapi kalau petugasnya gercep, cepat, pasti bisa diproses setelah 3 hari gitu ya. Jadi
Ini harus di follow up ke petugasnya biar dia kerjain secara cepat. Kalau perlu ditungguin dan minta bukti emailnya difotokan gitu ya. Terus nomor 5, PT Aksa Mandiri mengirimkan konfirmasi pembatalan polis untuk memegang polis ke alamat sesuai yang tertera dalam polis jangka waktu 5 hari kerja. Kalau ini sepertinya enggak ya, karena lebih ke telepon. Nah, banyak banget nih yang nggak ngangkat telepon ketika dikonfirmasi bahwa mereka benar-benar melakukan penutupan polis. Aduh, sayang banget. Gini teman-teman, kayaknya saya harus bikin video pendek sendiri deh untuk menjelaskan ini. Jadi ketika teman-teman melakukan penutupan polis, teman-teman itu akan dikonfirmasi oleh Aksa Mandirinya atau asuransi apapun lah. Karena ternyata ada yang komen di kolom komentar, dia nggak pernah angkat tuh telepon dari pihak asuransi. Akhirnya apa? Ya penutupannya dibatalkan karena dia maksimal 3 kali. Kalau 3 kali gagal diangkat atau dihubungi, otomatis pembatalannya harus ngulang lagi, ngajuin dari awal lagi. Jadi inilah arti dari poin kelima ini. Kalau teman-teman nanti ditelepon, tolong diangkat agar polis asuransi teman-teman itu benar-benar bisa ditutup gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas teman-teman silahkan tanya di kolom komentar. Terima kasih, like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya semakin semangat membuat video. Terima kasih.